Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dengan daring BK. Saya harap kalian tetap semangat, tetap aktif dalam mengikuti daring BK pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Oke anak-anak, pada hari ini Bunia akan membahas bab pertama tentang peran agama pada remaja. Saya harap kalian mengikuti daring ini sampai terakhir, menyimak apa yang Bunia paparkan di video ini sampai akhir video nanti. Sebelum Bunia membahas terlalu dalam materi kita pada pagi hari ini, Bunia akan membahas tentang mengapa sih agama itu sangat penting bagi remaja. Apakah untuk yang lainnya selain remaja tidak penting? Nah, di sini agama itu penting bagi semua orang karena agama merupakan sendi peri kehidupan manusia di dunia. Karena agama mengatur kehidupan. Dan di sini di materi ini di materi BK kelas 7 ini Bunia hanya membahas agama penting bagi remaja karena kalian pada masa remaja. Apa alasannya? Yang pertama, satu, agama merupakan sendi kehidupan manusia di dunia dan agama mengatur kehidupan manusia. Seperti yang Bunia terangkan awal tadi, agama penting sekali untuk semua manusia, semua orang. Yang kedua, kurangnya akhlak atau karakter yang bersifat agamis pada diri remaja sehingga semakin maraknya perubahan dan penodaan moral. Alasan yang ketiga, agama sebagai pedoman hidup dan merupakan salah satu sarana penanaman karakter remaja yang benar. Pada materi peran agama pada remaja bab 1 ini, Bunia akan membahas dua sub materi. Bunia pecah menjadi dua sub materi. Yang pertama yaitu sub materi perkembangan agama remaja dan sub materi kedua yaitu pentingnya agama pada masa remaja. Untuk submateri yang pertama anak-anak yaitu perkembangan agama remaja. Masa remaja merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius. Ada beberapa patokan umum yang dapat digunakan dalam pembinaan pertumbuhan religius masa remaja, yaitu pada masa remaja awal dan pada masa remaja akhir. Untuk masa remaja awal yaitu rentang usia antara 13 sampai 16 tahun. Masa remaja awal ini masa di mana remaja itu sekolah di tahap atau jenjang SMP atau MTS seperti kalian. Ini adalah masa remaja. Pada masa ini penghayatan rohaninya, penghayatan jiwanya, penghayatan keagamaannya cenderung acuh tak acuh, cuek atau was-was sehingga muncul keengganan atau kemalasan untuk melakukan berbagai ibadah. Nah, ini rasa cuek, acuh, was-was itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya anak-anak yaitu satu, matangnya organ-organ seks. Nah, di sini kalau ada kata-kata seks, saya harap kalian semua harus pinter-pinter menerjemahkan, memahami seks yang Bunia bahas ini. Maafkan anak ya, yang Bunia bahas ini bukan seks antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi seks di sini adalah organ-organ yang ada pada diri remaja. Misalkan contoh, laki-laki sudah mulai tumbuh jakun, laki-laki sudah mulai tumbuh kumis. Yang perempuan
mohon maaf, sudah mulai tumbuh payudara, sudah mulai menstruasi. Dan antara anak laki-laki dan perempuan ada yang sama, yaitu mulai tumbuhnya rambut-rambut di daerah tertentu. Nah, itu adalah salah satu atau contoh organ-organ seks. Yang kedua, berkembangnya sikap keinginan untuk hidup bebas tanpa terikat norma apapun. Nah, ini memang biasanya selama ini terjadi pada anak remaja, terutama anak-anak SMP, masa-masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Mereka maunya bebas, tidak terkekang aturan, tidak boleh diatur ini itu. Nah, karena mereka merasa mencari jati dirinya, siapa sih saya? Nah, walaupun dengan itu mungkin mereka nanti akan melanggar aturan yang ada di masyarakat, entah itu aturan agama, entah aturan sosial, entah aturan masyarakat. Itu biasanya terjadi pada anak remaja awal. Untuk selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, ini adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja itu sendiri, misalkan lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu yang mempengaruhi pada faktor eksternal, yaitu perkembangan sosial budaya yang sering bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contoh, film-film dewasa, film-film blue, film-film porno yang sekarang sudah gampang kalian akses, anak-anak remaja akses di media sosial. VCD porno ini juga sudah mulai bisa dibeli di tempat-tempat umum atau tempat-tempat tertentu, tidak melihat KTP atau usia dewasa, jadi anak-anak remaja bisa beli. Itu sekarang sudah lagi marak, walaupun itu menentang nilai-nilai agama. Dan pornografi ini bisa berupa stiker, bisa berupa iklan, bisa berupa gambar. Nah, itu sekarang banyak sekali, apalagi sekarang banyak iklan yang di media sosial, di YouTube, di TikTok, di apapun itu pasti ada iklan. Kadang-kadang lewat begitu saja gambar yang mengandung pornografi. Faktor eksternal yang kedua, perilaku orang dewasa, orang tua, pejabat, dan warga masyarakat yang gaya hidupnya kurang mempedulikan agama. Mereka munafik, tidak jujur, dan kadang perilakunya amoral lainnya, di mana sekarang banyak sekali beredar kabar di surat kabar, di media sosial, di televisi, banyak pejabat yang selingkuh, pejabat yang korupsi, atau tetangga yang begini-begini, yang sekiranya itu adalah hal-hal yang melanggar aturan agama. Yang kedua yaitu adalah masa remaja akhir. Di sini rentang usia antara 17 sampai 21 tahun. Nah, di sini remaja akhir itu berada pada jenjang sekolah SMA atau MA atau SMK. Nah, di sini adalah masa remaja akhir. Secara psikologis, masa usia remaja akhir ini sudah mulai stabil pemikirannya, sudah mulai stabil, sudah mulai matang. Nah, pada masa ini secara keagamaan mereka sudah bisa lebih baik daripada masa remaja awal. Nah, ini pada masa ini remaja sudah mulai stabil dan pemikirannya sudah mulai matang. Remaja sudah melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mengikuti remaja masjid, mengikuti kajian ilmiah secara Islam. Nah, itu sudah mulai dilakukan oleh masa remaja akhir. Remaja sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dan manusia sebagai penganutnya. Remaja sudah tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku beragama namun tidak melaksanakan ajaran agama. Nah, di sini masa remaja akhir sudah bisa membedakan
secara agama, secara moral, secara sosial, mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Karena mereka sudah akan melaju pada jenjang yang lebih dewasa, yaitu jenjang pernikahan. Jadi mereka jenjang bekerja, jenjang pernikahan, jadi mereka sudah mulai matang dalam pemikiran segala hal. Untuk submateri yang kedua, nah di sini titik poinnya anak-anak dari materi kita hari ini, yaitu pentingnya agama pada masa remaja. Seberapa penting sih agama itu? Kenapa kok begitu penting? Nah ini yang pertama, agama bagi remaja sangat penting karena agama akan menjadi pembimbing, pengendali, dan pengontrol segala tingkah laku remaja. Yang kedua, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Ini dari pengertian tokoh atau ahli Adams dan Goulot 1983. Yang ketiga, agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Yang keempat, agama memberikan perlindungan, rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya atau jati dirinya. Jadi anak-anak, agama itu sebenarnya sangat penting untuk kehidupan manusia, tidak hanya untuk remaja saja. Kita hidup ini pedoman adalah, pondasinya adalah agama. Karena agama bisa memberikan hidup kita lebih baik, memberikan hidup kita menjadi lebih berkembang, karena kita hidup tidak hanya untuk sekarang saja. Sekarang itu kita hidup hanya permulaan, tapi nanti hidup selanjutnya adalah ketika kita sudah meninggal, ketika kita di akhirat, itu adalah hidup yang sesungguhnya. Nah anak-anakku, itu tadi penjelasan secara ringkas materi kita hari ini. Saya harap kalian sudah menyimak dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan atau apa yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian bertanya melalui WA grup BK ataupun bisa japri Bunia. Bunia akan selalu melayani kalian. Nah anak-anak, terima kasih sudah menyimak, sudah melihat, sudah mendengarkan. Sampai bertemu materi selanjutnya minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.